Saya mendapatkan 50 juta rupiah per panen dari menjual anak domba. Saya ingin Anda menonton video ini sampai selesai. Saya akan mengungkapkan caranya. Rahasia awal mula bisa dapat 50 juta dari jual cempe sekali panen. Pernah nggak sih Anda dengar ada orang yang bisa dapat untung sampai 50 juta cuma dari sekali panen jual cempe kambing dan domba? Kalau saya ceritakan, mungkin terdengar mustahil. Tapi saya sudah membuktikannya sendiri, dan hari ini saya akan buka semua rahasianya. Mulai dari modal awal, cara memelihara, sampai strategi jual yang bikin pembeli rebutan. Dan yang paling penting, ini bukan teori, tapi pengalaman nyata di kandang saya sendiri. Jadi, kalau Anda mau belajar sampai tuntas, tonton sampai habis. Halo teman-teman peternak, perkenalkan saya Andi, peternak kambing dan domba yang memulai usaha ini dari nol. Bahkan dulu modal saya pas-pasan, cuma cukup untuk beli beberapa ekor indukan. Tapi karena saya punya tekad, mau belajar, dan gak malu nanya ke peternak yang sudah senior, sekarang saya sudah bisa menikmati hasil panen yang nilainya puluhan juta dalam sekali lepas kandang. Awal mulanya saya juga sama seperti kebanyakan orang. Saya kira ternak kambing dan domba itu cuma kasih makan, tunggu besar, lalu jual. Ternyata, kalau kita mau hasil maksimal, ada banyak faktor yang harus diperhatikan. Mulai dari pemilihan indukan yang tepat, manajemen pakan, sampai pengaturan perkawinan supaya panen cempe bisa serentak. Semua itu saya pelajari pelan-pelan. Bahkan sempat gagal beberapa kali sebelum akhirnya menemukan pola yang tepat. Nah, di vlog kali ini saya akan berbagi pengalaman saya secara detail. Harapannya, teman-teman yang menonton bisa menerapkan di kandang masing-masing. Siapa tahu, kita bisa sama-sama sukses di dunia ternak ini. Kalau teman-teman kebetulan satu daerah dengan saya, jangan sungkan komen di bawah, tulis asal daerahnya. Siapa tahu nanti kita bisa ngopi bareng sambil tukar pikiran, atau malah bisa kerja sama langsung di dunia kambing dan domba. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru saya. Kenapa saya fokus ke jual cempe? Alasannya sederhana, permintaan pasar untuk cempe selalu tinggi. Banyak peternak pemula yang mau mulai dari nol dan memilih beli cempe daripada beli kambing dewasa, karena harganya lebih terjangkau. Nah, ini jadi peluang besar buat kita yang sudah punya indukan. Kuncinya ada di kualitas cempe. Kalau cempe yang kita jual sehat, bulu bersih, dan pertumbuhannya bagus, pembeli tidak akan ragu bayar lebih mahal. Bahkan, seringkali saya belum sempat promosi, sudah ada yang tanya-tanya stok. Rahasia pemilihan indukan. Indukan adalah aset paling penting dalam usaha ini. Saya selalu pilih indukan betina yang punya riwayat melahirkan kembar minimal 2 ekor. Kenapa? Karena dengan cara ini, jumlah cempe yang dihasilkan lebih banyak dalam satu periode panen. Kalau indukan betina bisa melahirkan 2-3 ekor sekaligus, otomatis omzet akan naik. Untuk pejantan, saya pilih yang badannya besar, sehat, dan lincah. Pejantan yang bagus akan menurunkan sifat unggul ke anaknya, mulai dari postur tubuh, daya tahan, sampai kecepatan tumbuh. Siklus perkawinan yang saya terapkan. Saya mengatur jadwal kawin sedemikian rupa supaya mayoritas indukan melahirkan di waktu yang hampir bersamaan. Kenapa ini penting? Karena dengan panen cempe serentak, saya bisa mengatur penjualan dalam jumlah besar sekaligus. Dampaknya, saya punya daya tawar lebih tinggi ke pembeli. Kalau panen sedikit-sedikit, pembeli biasanya nawar harga rendah. Tapi kalau saya bilang stok saya banyak, mereka justru berebut beli. Strategi ini yang membuat saya bisa menjual cempe sekaligus dalam jumlah banyak dan meraup untung besar. Pakan, rahasia pertumbuhan cepat. Banyak orang yang meremehkan pentingnya pakan berkualitas. Saya pribadi selalu memastikan indukan mendapat pakan segar dan bergizi. Rumput odot, leguminosa, dan tambahan konsentrat jadi menu utama di kandang. Pemberian pakan teratur dan cukup nutrisi akan membuat indukan sehat dan menghasilkan susu banyak untuk cempe. Cempe yang mendapat asupan susu melimpah di awal hidupnya akan tumbuh cepat dan sehat. Dalam waktu 2-3 bulan, berat badannya sudah bisa masuk standar jual. Bagian selanjutnya, saya akan cerita detail perhitungan modal, strategi penjualan, dan cara negosiasi dengan pembeli supaya harga cempe bisa lebih tinggi dari pasaran. Disitulah letak rahasia bagaimana saya bisa dapat 50 juta dari sekali panen.
Rahasia manajemen perkawinan induk supaya produktif sepanjang tahun. Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi ngobrol di vlog peternakan saya ini. Kalau di bagian pertama saya sudah cerita bagaimana modal awal dan proses mulai ternak kambing dan domba bisa menghasilkan. Sekarang kita masuk rahasia berikutnya, yaitu manajemen perkawinan induk. Kenapa saya bilang ini rahasia? Karena banyak peternak yang rugi atau hasilnya kecil justru karena mengabaikan hal ini. Dulu, saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya biarkan induk betina kawin secara alami tanpa hitung-hitungan. Akibatnya, kelahiran tidak serempak, jadwal panen cempe berantakan, dan pemasukan pun tidak stabil. Nah, sejak saya mulai mengatur jadwal kawin induk, semuanya berubah. Saya bisa mengatur agar sebagian besar induk melahirkan di bulan-bulan yang harga cempe sedang tinggi. Pertama, teman-teman harus paham siklus birahi kambing dan domba. Biasanya, siklus ini terjadi setiap 21 hari sekali. Tapi jangan asal lepas jantan ke betina. Saya sarankan buat sistem kandang yang memisahkan pejantan dari betina. Pejantan hanya masuk saat kita mau mengawinkan. Dengan cara ini, kita bisa mengatur kapan betina akan bunting dan kapan akan melahirkan. Saya biasanya melakukan kawin massal di 2 periode utama dalam setahun. Periode pertama sekitar awal musim hujan, periode kedua menjelang akhir musim hujan. Kenapa begitu? Karena musim hujan adalah waktu di mana hijauan pakan melimpah, sehingga induk mendapat gizi cukup untuk bunting sehat dan melahirkan anak yang kuat. Selain itu, ketika anak lahir di musim pakan melimpah, pertumbuhannya akan lebih cepat dan bobotnya lebih bagus saat dijual. Kalau teman-teman ingin sekali panen bisa dapat 50 juta, kuncinya adalah sinkronisasi kelahiran. Bayangkan kalau teman-teman punya 30 induk, dan 25 diantaranya melahirkan dalam selisih waktu 1 bulan. Artinya, cempe akan panen serentak, dan penjualan bisa dilakukan dalam jumlah besar. Biasanya, pembeli partai besar lebih suka beli banyak sekaligus, dan harganya pun bisa lebih tinggi. Selain itu, saya juga punya trik untuk memastikan betina cepat birahi setelah melahirkan. Saya beri pakan tambahan kaya protein seperti daun turi, lam toro, atau leguminosa lain. Kalau musim kering, saya tambahkan konsentrat sederhana campuran bekatul, bungkil kedelai, dan sedikit mineral. Dengan begitu, kondisi tubuh induk cepat pulih dan siap kawin lagi. Jangan lupa, catatan adalah senjata rahasia peternak profesional. Saya punya buku catatan khusus yang mencatat tanggal kawin, tanggal perkiraan melahirkan, jumlah anak yang lahir, dan bobot lahirnya. Dari data ini, saya bisa evaluasi induk mana yang produktif dan mana yang perlu diganti. Percaya atau tidak, data sederhana ini bisa membuat peternakan teman-teman jauh lebih menguntungkan. Oke, jadi di bagian 2 ini intinya adalah, atur jadwal kawin induk, pisahkan pejantan dari betina, lakukan sinkronisasi kelahiran, dan beri pakan tambahan setelah melahirkan. Dengan cara ini, teman-teman bisa memastikan pasokan cempe serentak dan penjualan dalam jumlah besar. Kalau dijalankan dengan disiplin, teman-teman akan merasakan sendiri lonjakan penghasilan. Nah, kalau ada yang mau tanya lebih detail soal jadwal perkawinan atau ingin lihat contoh catatan saya, tulis di kolom komentar ya. Tulis juga dari mana teman-teman berasal. Siapa tahu kita satu daerah bisa ngopi bareng sambil tukar pikiran, atau bahkan kerjasama di dunia ternak kambing dan domba. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan bagian berikutnya. Karena di bagian 3 saya akan bongkar rahasia pakan murah tapi bikin cempe cepat besar. Rahasia mengatur perkawinan indukan dan strategi lahirnya cempe berkualitas. Halo sahabat ternak, di bagian sebelumnya saya sudah cerita tentang bagaimana saya memulai usaha kambing dan domba dengan modal yang tidak seberapa tapi punya target yang jelas. Nah, di bagian kali ini saya mau bongkar salah satu rahasia paling penting untuk bisa dapat cempe yang sehat, cepat tumbuh, dan pastinya laku keras di pasaran. Kuncinya ada di manajemen perkawinan indukan. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya, teman-teman di sini berasal dari daerah mana saja? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita satu daerah, nanti bisa ngopi bareng sambil tukar pikiran, atau bahkan bisa kerjasama di dunia ternak kambing dan domba. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan tips rahasia berikutnya. Memahami siklus birahi indukan. Banyak peternak pemula yang gagal panen besar, karena tidak memahami siklus birahi indukan. Padahal ini penting.
Seekor indukan betina biasanya masuk masa birahi setiap 21 hari sekali. Kalau kita tidak memperhatikan tanda-tanda birahi, perkawinan akan molor, dan otomatis kelahiran cempe akan terlambat. Tanda birahi itu ada beberapa. Indukan terlihat gelisah, sering mengembik, ekornya sering digerakkan ke kanan-kiri, nafsu makannya sedikit menurun, dan kalau disentuh bagian pinggulnya, dia akan diam tidak bergerak. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini, segera satukan dengan pejantan. Jangan tunggu terlalu lama. Pilih pejantan berkualitas. Jangan asal memilih pejantan. Pejantan yang baik itu tidak hanya besar badannya, tapi juga punya silsilah yang jelas. Kalau bisa, pilih pejantan yang sudah terbukti menghasilkan cempe besar-besar dan cepat tumbuh. Di kandang saya, pejantan yang saya pakai rata-rata punya bobot di atas 70 kg. Saya pilih dari indukan dan pejantan yang sudah berprestasi di lomba ternak. Kenapa? Karena kalau indukan bagus tapi pejantan biasa saja, hasil anaknya juga kurang maksimal. Hitung dan atur jarak perkawinan. Saya punya sistem yang sudah saya terapkan bertahun-tahun. Begitu cempe lahir, saya catat tanggal lahir induknya. Setelah cempe berumur 1 bulan, saya mulai perhatikan siklus birahi induk tersebut. Kalau kondisinya sehat dan bobotnya stabil, saya akan kawinkan lagi secepatnya supaya tidak ada waktu kosong terlalu lama. Sistem ini bikin panen cempe jadi berkelanjutan. Tidak menunggu semua induk kawin bersamaan, tapi bergelombang. Hasilnya, saya bisa jual cempe hampir setiap bulan, dan 1 kali panen besar tetap bisa terjadi 2 kali dalam setahun. Rawat indukan hamil dengan baik. Setelah perkawinan berhasil, kita masuk tahap merawat indukan hamil. Banyak peternak yang mengira indukan hamil tidak perlu perhatian khusus. Padahal ini masa yang sangat menentukan kualitas cempe nanti. Pakan harus bergizi tinggi, kandang harus bersih, dan indukan jangan sampai stres. Kalau ada suara bising atau gangguan dari hewan liar, segera diatasi. Indukan yang stres bisa melahirkan cempe yang kecil atau bahkan keguguran. Mencatat semua data. Saya selalu membawa buku catatan kecil di saku. Setiap ada indukan yang kawin, saya catat. Setiap ada tanda birahi, saya catat. Bahkan waktu dan kondisi cuaca saat perkawinan juga saya tulis. Tujuannya jelas, supaya saya punya data akurat untuk prediksi kapan cempe akan lahir. Dengan begitu, saya bisa siap-siap menyiapkan kandang melahirkan, pakan tambahan, dan obat-obatan kalau diperlukan. Kalau teman-teman bisa mengatur siklus kawin indukan dengan tepat, memilih pejantan unggul, dan menjaga kesehatan indukan hamil, peluang panen cempe dalam jumlah besar dengan kualitas top itu sangat terbuka. Dan di bagian selanjutnya, saya akan bongkar bagaimana cara saya memilih dan merawat cempe dari lahir sampai siap jual supaya harganya bisa tinggi dan cepat laku di pasaran. Strategi memasarkan cempe agar laku cepat dan harga tinggi. Teman-teman, setelah kita sudah paham soal manajemen indukan, teknik perawatan cempe, dan cara meminimalkan kematian, sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu strategi pemasaran. Karena percuma kita bisa menghasilkan banyak cempe kalau ujung-ujungnya bingung mau jual kemana. Nah, di bagian ini saya mau bongkar cara saya supaya cempe hasil panen selalu laku, bahkan sering habis sebelum panen tiba. Pertama, yang perlu teman-teman lakukan adalah membangun jaringan pembeli. Ini bukan hal instan, tapi kalau dilakukan konsisten hasilnya luar biasa. Dulu waktu awal beternak, saya rajin keliling ke pasar hewan, ngobrol sama bakul kambing dan domba, lalu saya simpan nomor mereka. Setiap kali ada perkembangan ternak, saya update mereka. Lama-lama mereka jadi percaya kalau saya memang serius. Akhirnya, banyak dari mereka yang booking cempe saya bahkan sebelum lahir. Kedua, saya memanfaatkan media sosial. Zaman sekarang, penjual yang gak main di media sosial itu rugi besar. Saya bikin akun khusus ternak, lalu upload foto-foto dan video perkembangan cempe dari lahir sampai siap jual. Saya kasih caption yang jelas, jenis, umur, bobot, dan estimasi harga. Calon pembeli jadi merasa yakin karena bisa lihat langsung tumbuh kembangnya. Jangan lupa, selalu balas cepat setiap ada yang tanya di chat, supaya mereka merasa dilayani. Ketiga, saya mengatur sistem penjualan pre-order. Jadi, beberapa minggu sebelum cempe siap lepas sapih, saya sudah tawarkan ke pembeli. Saya jelasin detailnya, termasuk tanggal lepas sapih dan kondisi kesehatan cempe.
Sistem ini bikin pembeli merasa aman karena mereka sudah dapat jaminan stok, dan saya pun gak khawatir kelebihan produksi. Keempat, saya selalu menjaga reputasi kualitas ternak. Pembeli yang puas itu ibarat mesin promosi gratis. Kalau mereka senang dengan cempe yang kita jual, mereka akan cerita ke temannya. Makanya, saya nggak pernah mengorbankan kualitas demi keuntungan cepat. Cempe saya harus sehat, lincah, dan sudah divaksin sesuai jadwal. Hasilnya, nama saya di dunia ternak pelan-pelan terangkat, dan pembeli datang sendiri tanpa harus saya cari. Kelima, saya sering ikut event atau pameran peternakan. Selain bisa kenalan sama banyak orang, saya juga bisa memamerkan kualitas ternak langsung di depan calon pembeli. Banyak juga yang akhirnya memesan setelah melihat sendiri di lapangan. Nah, dari strategi inilah saya bisa memastikan setiap panen cempe langsung terjual habis dengan harga yang bagus. Bahkan, beberapa kali saya dapat bonus pesanan untuk indukan karena pembeli percaya sama kualitas bibit yang saya hasilkan. Jadi teman-teman, kuncinya ada di membangun jaringan, memanfaatkan media sosial, dan menjaga kualitas. Kalau 3 hal ini teman-teman pegang teguh, insya Allah penjualan akan lancar. Kalau teman-teman punya pengalaman unik dalam menjual ternak, coba tulis di kolom komentar. Saya juga mau tahu teman-teman berasal dari mana. Siapa tahu kita satu daerah, bisa ngopi bareng sambil tukar pikiran atau bahkan kerjasama di dunia ternak kambing dan domba. Jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan tips penting berikutnya. Rahasia meningkatkan omzet dan menjaga konsumen tetap setia. Teman-teman, kita sudah banyak membahas soal bagaimana memulai, mengelola, dan memperbesar usaha ternak kambing dan domba sampai menghasilkan puluhan juta dari penjualan cempe sekali panen. Tapi percayalah, usaha ini tidak hanya soal beternak, tapi juga soal menjaga hubungan baik dengan pembeli. Di bagian terakhir ini, saya ingin membagikan rahasia yang sering disepelekan oleh banyak peternak. Padahal inilah yang membuat omzet bisa stabil dan bahkan naik dari waktu ke waktu. Pertama-tama, saya mau cerita sedikit pengalaman pribadi. Waktu awal dulu saya jual cempe, pembeli datang sekali lalu pergi begitu saja. Tidak ada pembelian ulang. Ternyata setelah saya pelajari, bukan karena kualitas cempe saya jelek, tapi karena saya tidak membangun komunikasi yang baik. Jadi, mulai dari situ saya mengubah cara saya berinteraksi. Setiap pembeli yang datang, saya catat nomor teleponnya. Saya kirim ucapan terima kasih setelah transaksi, dan kadang saya kirim foto perkembangan cempe atau indukan yang mereka beli. Hasilnya luar biasa. Banyak pembeli yang akhirnya jadi langganan. Selain itu, saya juga mulai memberikan pelayanan tambahan yang nilainya kecil tapi berkesan. Misalnya, saya bantu mengurus dokumen pengiriman jika pembeli dari luar kota. Atau kalau mereka beli dalam jumlah banyak, saya kasih bonus 1 atau 2 ekor cempe tambahan. Kecil bagi saya, tapi sangat berarti bagi mereka. Pembeli merasa dihargai dan cenderung merekomendasikan usaha kita ke orang lain. Nah, teman-teman, soal pemasaran juga jangan lupa. Di zaman sekarang, promosi lewat media sosial sangat penting. Saya pribadi memanfaatkan Facebook, Instagram, bahkan WhatsApp Story untuk memajang foto-foto cempe dan indukan yang siap jual. Jangan hanya pasang foto biasa. Ambil foto di pencahayaan yang bagus. Jelaskan usia, berat, dan keunggulan setiap hewan. Kalau perlu, buat video pendek yang menunjukkan gerak lincah cempe. Orang akan lebih tertarik kalau melihat secara visual. Saya juga rutin membuat konten edukasi. Bukan hanya jualan, tapi juga berbagi tips soal perawatan kambing dan domba. Ini membuat calon pembeli percaya bahwa saya memang paham di bidang ini, bukan sekadar pedagang. Kepercayaan inilah yang membuat mereka lebih mudah memutuskan untuk membeli. Kemudian, satu hal yang sangat penting adalah pengelolaan keuangan. Kalau teman-teman sudah berhasil dapat omzet besar dari sekali panen, jangan semua uangnya dihabiskan. Sisihkan sebagian untuk modal panen berikutnya, sebagian untuk biaya darurat, dan sisanya untuk kebutuhan pribadi. Usaha ternak ini akan terus berkembang kalau kita pandai memutar modal. Saya sendiri selalu memastikan ada dana cadangan untuk membeli pakan ketika musim sulit, sehingga kualitas cempe tetap terjaga. Terakhir, jangan lupa berbagi. Saya percaya bahwa sedekah dan membantu orang lain itu akan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Kadang saya memberikan 1 atau 2 ekor cempe untuk kegiatan sosial di desa. Selain bermanfaat bagi orang lain,
Hal ini juga membuat nama baik kita sebagai peternak semakin dikenal. Orang akan lebih mudah percaya dan ingin bekerja sama. Jadi teman-teman, kunci mendapatkan 50 juta dari sekali panen cempe bukan hanya soal jumlah kambing atau domba yang kita punya, tapi juga soal membangun relasi, menjaga kualitas, dan mengelola keuangan dengan bijak. Kalau semua ini dilakukan, usaha ternak kita bisa berjalan lancar, langganan bertambah, dan omzet terus meningkat. Nah, sampai di sini dulu sharing saya di bagian kelima ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih dalam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis juga asal daerah teman-teman. Siapa tahu kita satu daerah, bisa ngopi bareng sambil tukar pikiran atau bahkan kerjasama di dunia ternak kambing dan domba. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan cerita dan tips berikutnya.